Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto Umbu Janji, Sarjana Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik. Saat ini saya merupakan dosen tetap pada program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pelayanan sektor publik, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah kepakaran dan keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa ilmu pemerintahan semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, di mana dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan mata kuliah ini membahas terkait dengan keterampilan dan kapabilitas dalam memahami konsep dasar serta mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek dalam tata kelola pelayanan sektor publik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh program studi dan lembaga penjaminan mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesionalis dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika, serta menginternalisasikan dalam semangat pelayanan. CPMK 2 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan pada pelayanan publik. CPMK 3, mahasiswa mampu bekerja sama dan menjalin relasi jejaring kerja profesional dengan dosen dan pemerintah dalam bidang pelayanan publik. CPMK 4, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan sistem prosedur yang baku dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Dan CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis pelayanan publik serta mengaplikasikannya dalam perencanaan atau evaluasi praktik pelayanan di masyarakat dan menunjukkan sikap profesionalisme, etis, dan bertanggung jawab terhadap profesi di sektor publik. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yakni delivery, interaction, and assessment. Adapun materi serta RPS dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada e-learning atau Cevima STPM, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Tentunya pendekatan pembelajaran ini juga ditekankan pada student center learning, di mana mahasiswa berperan aktif untuk memberikan pertanyaan ataupun diskusi lebih mendalam terhadap fenomena dalam mata kuliah ini. Pada aspek asesmen ini merupakan proses penilaian yang dapat mengukur kemampuan mahasiswa serta secara objektif dalam menerima materi pembelajaran ini. Proses asesmen yang akan saya nilai berupa aktivitas partisipasi ataupun kehadiran bernilai 10%, kuis 10%, tugas terstruktur 15%, dan UTS 15%, UAS 20%, serta hasil proyek 30%. Dan hasil penilaian tersebut saya akan lakukan untuk mengetahui kemampuan dari mahasiswa secara transparan dan akuntabel, serta mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk mempunyai hak dalam mempertanyakan penilaian yang sudah dilakukan oleh dosen. Referensi tentunya saya akan gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya Agus Dwianto, di mana reformasi birokrasi publik dan kinerja tata pemerintah. Dan
Ada juga buku referensi dari Inyoman mengenai sosiologi pemerintah dan juga buku dari Sutarji yaitu pengembangan kinerja pelayanan publik. Serta tak lupa juga saya mengambil referensi dari jurnal reputasi yang terindeks nasional. Dan berikut saya akan presentasikan proses pembelajaran pada mata kuliah pelayanan sektor publik dan materi pada pertemuan kelima yaitu isu dalam tata kelola pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Oke, kembali lagi dalam kuliah kita pada siang hari ini dalam mata kuliah pelayanan sektor publik. Pertemuan kita pada saat ini berbicara terkait dengan isu dalam tata kelola pelayanan sektor publik. Tentunya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan standar pelayanan di pemerintahan seperti apa. Lalu kita akan membahas lebih dalam terkait dengan isu ataupun sebuah masalah di dalam tata kelola pelayanan publik, baik di pemerintahan maupun di organisasi swasta. Di sini Pak akan menjelaskan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kualitas pelayanan publik yang dicirikan berbagai macam persoalan, baik itu dari prosedur yang sulit atau berbelit-belit ataupun biaya yang mahal dalam mendapatkan pelayanan dan adanya pemberian pelayanan yang tidak ramah atau diskriminatif dan tidak ada kepastian kualitas dari pelayan kepada penerima layanan. Ada juga tidak transparansi, adanya keterbukaan ya yang diberikan oleh pelayan publik kepada masyarakat dan juga tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan, pemerintah terkadang belum optimal memberikan pelayanan yang begitu baik dan juga ditandai dengan prakteknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari persoalan-persoalan kualitas pelayanan ini menunjukkan bahwa kita di fase di mana pelayanan publik yang kita terima pada saat ini belum bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, hari ini Parian mau mengajak kita berdiskusi terkait dengan masalah-masalah apa saja yang terjadi pada pelayanan-pelayanan di masyarakat. Oke, saya akan mengajak para mahasiswa untuk bisa menganalisis bentuk visual atau gambar terkait dengan persoalan, di mana persoalan ini menunjukkan bagaimana posisi harga diri pemerintah, ya, atau posisi pelayanan pemerintah yang diukur dengan kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Nah, di sini ada dua gambar. Kita perhatikan. Dari adik-adik sepintas yang dilihat dari gambar pertama itu apa? Gambar apa? Gambar puskesmas, ya. Di gambar puskesmas ini kita melihat apa saja? Ada orang yang menunggu di ruang antri. Oke, sekarang dari gambar ini apa yang kita dapati dari suatu isu atau masalah dari gambar yang pertama? Pelayanan? Waktu pelayanan. Oke, kita bisa melihat dari gambar pertama jam. Di sini menunjukkan jamnya sudah jam 10, tapi pintunya masih ditutup. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam realita masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau orang yang memberikan pelayanan, tetapi pelayanan itu belum bisa diberikan. Ya, di sini menunjukkan jam yang aktif ya sebenarnya ya, jam yang seharusnya dapat dilayani tapi pintunya masih ditutup. Lalu yang berikut ada yang menemukan lagi permasalahan yang berikutnya pada gambar pertama. Di sini ada mulai dari yang ibu hamil yang menggendong bayi, kemudian bapak-bapak yang sakit, kemudian ada anak-anak ataupun orang muda yang sakit. Ini apa yang bisa digambarkan sebagai suatu masalah di situ? Ada beberapa masalahnya itu, ada yang banyak yang membutuhkan pelayanan tetapi belum pemerintah, maksudnya di pihak puskesmas itu belum bisa memberikan pelayanan, Pak. Oke, baik.
pada saat ini kita melihat bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan, Pak, ya. orang yang berbagai jenis sakit, baik itu dari sakit perut, kemudian anak bayi yang menangis, kemudian orang tua yang sakit kepala, sampai pada ibu hamil, tetapi belum bisa mendapatkan pelayanan. Ada lagi kah yang dilihat sebagai suatu masalah di situ? Oke, kita lihat di sini, ternyata masalahnya sangat banyak, tetapi hanya satu pintu. Ya, kita melihat di situ bahwa orang yang sakit kepala dengan ibu hamil hanya menunggu pada satu pintu ruang tindakan. Nah, seharusnya pelayanan itu kan bersifat kompleks, ya, baik itu dari klasifikasi masing-masing sakit, ya, ada yang dari anak bayi sampai pada orang yang tua, ya, yang sakit. Oke, baik, itu dari gambar pertama. Gambar yang kedua, di sini menggambarkan situasi kemacetan. Apa yang mahasiswa bisa dapatkan dari persoalan ataupun masalah dari gambar kedua ini? Apa yang bisa didapatkan? Tidak beraturannya lalu lintas. Nah, ibaratnya mobil, motor, kemudian bus satu jalur. Ya, yang seharusnya seperti apa? Adanya pembagian jalur transportasi antara motor, mobil, dan bus, sehingga masalah kemacetan lalu lintas itu tidak terjadi. Oke, baik. Nah, ini kita melihat bahwa pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga dan penduduk, ya. Dan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya belum bisa sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ini satu ilustrasi gambar yang menunjukkan bagaimana pada pelaksanaan teknis terjadinya masalah-masalah ini, ya. Oke, yang berikut juga ada sebuah ilustrasi gambar, ya. Ilustrasi gambar yang cukup menarik yang boleh Pak berikan kepada anak-anak mahasiswa untuk bisa menganalisis apa bentuk dari gambar ini. Ya. Gambar labirin, gambar labirin. Benar sekali. Ini merupakan gambar labirin dengan tulisan pelayanan publik. Lalu di tengahnya ada bendera merah putih. Nah, ini hanya Parian memvisualisasikan saja bahwa sekarang banyak temuan-temuan dalam isu ataupun masalah pelayanan publik di mana pelayanan yang didapatkan masyarakat itu berbelit-belit. Prosedurnya sangat sulit, syaratnya begitu banyak, ya. Jadi kita melihat bahwa fenomena dan persoalan ini tentunya masih dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat yang masuk di dalam untuk mendapatkan pelayanan publik, masyarakat susah kemana arahnya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi labirin yang menunjukkan bahwa kompleksitas dalam sebuah pelayanan terkadang masyarakat itu bingung dan sulit untuk mendapatkan jalan keluar dalam pelayanan. Nah, ini yang menjadi bekal bagi adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan bahwa di kemudian Anda menjadi seorang pemerintah, ya, seorang birokrat atau sebagai pelayan publik, Anda tidak boleh mencerminkan bentuk-bentuk isu atau masalah yang sudah dipaparkan oleh Parian. Nah, juga ada masalah yang berikutnya. Ini ada masalah banjir. Iya, masalah banjir. Nah, kita lihat kan kalau di kota-kota besar masih terdapat permasalahan ini. Apa yang menyebabkan permasalahan banjir? Permasalahan banjir itu bukan hanya dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan, menyumbat irigasi atau hilir air berjalan, namun juga kita perlu melihat bahwa dalam tata kelola pemerintah membuat saluran-saluran irigasi untuk bisa menyalurkan air itu secara baik. Jadi tidak bertampung di situ sehingga mengakibatkan banjir. Nah, di gambar selanjutnya juga Parian ingin menggambarkan bahwa
Di sini adalah letak persoalan pada organisasi-organisasi pemerintah, baik pada level daerah maupun di level desa. Kenapa? Saya mengambil satu ilustrasi, ini ada gambar BUMDes. Ya, kita tahu bahwa BUMDes merupakan suatu organisasi penggerak ekonomi di masyarakat desa, suatu badan usaha masyarakat desa, namun banyak problematika. Reformasi berbicara perubahan. Perubahan apa saja? Perubahan yang seperti yang tadi mahasiswa sudah lihat. Berbagai persoalan, mulai tadi ada yang kemacetan, pelayanan di puskesmas, pupuk yang mahal, kemudian BUMDes, organisasi pemerintah yang tidak berjalan. Nah, ini semuanya dapat terselesaikan dengan pendekatan adanya reformasi pelayanan publik. Perubahan dalam pelayanan, jangan dibuat berbelit-belit kepada masyarakat. Ya. Nah, hal itu juga nanti kita akan lakukan bersama dalam diskusi sebentar ya. Permasalahan berkaitan sangat erat dengan peningkatan kualitas layanan. Ya, kita bisa lihat dari tata laksana, pelaksanaan. Ya, pelaksanaan biasanya seorang pelayanan publik bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, tetapi pada kenyataannya banyak sekali isu ataupun masalah dalam pemberian pelayanan. Antara lain kurang responsif. Ya. Kemudian ada yang kurang informatif. Contohnya pengurusan KTP. Kurang koordinasi ya antara satu lini dengan lini yang lain. Nah, kurang terbuka dan kurang efisien. Permasalahan dalam layanan publik juga terletak pada sumber daya manusia. Terkadang ada diskriminatif atau pandang bulu ya. Ada juga pada saat mengurusi pasien lebih diutamakan, oh ini pasien yang mungkin membayar lebih besar daripada pasien yang BPJS atau membayarnya yang kurang. Nah, ini persoalan profesionalisme. Ya. Lalu juga ada kompetensi. Nah, di mana kompetensi ini? Kita lihat teman-teman. Ada satu istilah yang mengatakan in the right man in the right place. Ya. Di sini bagaimana menempatkan orang yang tepat pada posisi yang benar, ya. Kalau istilah dalam ilmu administrasi ataupun ilmu pemerintahan biasanya dikenal dengan masalah meritokrasi. Apa tuh meritokrasi? Meritokrasi di mana dia menempatkan orang, ya, tetapi tidak sesuai dengan keahliannya atau kemampuan dan kapabilitasnya. Nah, ini akan mengundang dampak ataupun akibat dari pelayanan itu. Di mana orang yang tidak ahli, dia memberikan sebuah pelayanan kepada orang yang butuh pelayanan itu. Ya. Contoh, kualifikasi pendidikannya dia. Ya. Orang yang mengurusi terkait dengan administrasi perkantoran, harusnya orang yang memiliki basic administrasi. Ya. Bukan orang yang memiliki basic orang teknik bangunan. Nah, ini salah satu contoh terkait dengan kompetensi ataupun empati dan etika. Ya, adik-adik mahasiswa, saya ingin menjelaskan bahwa dalam sumber daya manusia, persoalan ini biasa datang dari empati, kepekaan perasaan dari seorang pelayan kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana etikanya? Ya, bagaimana empatinya? Ya, di mana orang yang sangat dibutuhkan, kita jangan mempersulit dia. Ini kepekaan kita, empati kita. Jadi bukan saja kita mengatakan bahwa oh saya kasihan bapak ibu ini, ya. Tetapi empati itu diwujud dalam bentuk tindakan, ya. Tidak dalam hanya secara verbal, secara lisan bahwa oh saya kasihan dia. Itu namanya simpati. Tapi kalau empati, bagaimana sebuah perasaan yang kita ungkapkan, kita juga wujud dalam tindakan. Nah, itu juga dengan etika. Ya. Etika juga sama. Sumber daya manusia, kita melihat bahwa first impression orang dalam mendapatkan pelayanan, itu terkadang kita melihat dari etika. Ya. Misalnya seorang yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan dalam pelayanan, kemudian ada pelayan yang mengatakan, mau buat apa?
Ya. Kenapa datangnya jam begini? Ya, biasa dengan nada-nada diskriminatif itu, nada-nada intimidatif. Nah, ini yang menunjukkan bahwa etikanya yang tidak kompeten. Ya. Seharusnya etika itu ditunjukkan pada saat perjumpaan bersama dengan masyarakat, di mana kita menyapa dengan baik. Bapak ada yang bisa kami bantu? Atau Bapak, Ibu kesulitannya seperti apa untuk kami bisa arahkan? Itu etikanya. Lalu kita lihat dari sisi kelembagaannya. Nah, dari kelembagaannya ini kita melihat bahwa kualitas tergantung dari berbagai aspek penyelenggaraan, tata laksana, dukungan SDM dan kelembagaan. Dari kelembagaan kita melihat dari unsur manajemen, ya, di mana desain organisasi yang tidak dirancang khusus untuk memberikan pelayanan yang baik. Ya, nah di sini kelembagaan itu terlihat apabila struktur desain standar operasionalnya berjalan dengan baik, ya, secara kelembagaan, sehingga masyarakat yang menerima pelayanan mereka tidak akan bingung. Seperti tadi contoh di awal labirin, ya, ini sebuah hal secara kelembagaan yang cukup kompleks, ya, sangat birokratis, ya, kekakuan, ya, kaku sekali, ya, kita mau ke sini harusnya seperti ini tapi dibuat menjadi kaku, ya, sehingga masyarakat itu tidak tahu mau melangkah ataupun berharapnya kepada siapa ini yang memberikan pelayanan. Nah, ini persoalan-persoalan pelayanan di dalam layanan publik. Oke. Nah, harapan apa pemangku kepentingan terhadap pelayanan publik? Harapan pemangku kepentingannya di sini ada masyarakat. Ya. Jadi kita lihat bahwa produk yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, ya, ada jasa yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, ada suatu proses yang memenuhi dan melebihi harapan pelanggan, dan ada lingkungan yang memenuhi, ya, dan melebihi harapan pelanggan. Jadi ada produk yang memenuhi, ada jasa yang memenuhi, ada proses yang memenuhi, dan ada lingkungan yang memenuhi. Dan di situ kita bisa centang. Ya. Kita lihat di sini. Responsif, informatif, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, terjangkau, efisien dan profesional. Ya. Kita melihat apakah harapan pemangku itu sudah terwujud? Belum sepenuhnya, tentunya. Begitu ya, mahasiswa ya. Jadi belum sepenuhnya harapan pemangku. Tetapi apa? Apakah sudah berjalan? Apakah sudah diusahakan? Iya. Peran dari pemerintah atau upaya strategi dari pemerintah lagi diupayakan, ya. Terus diupayakan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas. Oke, ini merupakan dasar hukum terakhir sebagai bekal dari untuk adik-adik bagaimana kita melihat dasar hukum untuk reformasi pelayanan publik. Nah, di sini ada amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ada peraturan nomor 96 tahun 2012, ya. Ada Permenpan nomor 15 tahun 2014, ya. Ada Permenristek Dikti nomor 59, ada banyak hal aturan yang diberlakukan, ya. Dan untuk program reformasi birokrasi tujuannya ini sebagai sasaran, ya, kedepannya seperti apa program area perubahan atau rencana aksi untuk birokrasi, ya. Ini suatu persoalan yang cukup kompleks, namun Parian memberikan ini untuk kita dapat diskusi dan analisis. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada dua orang penanya dari mahasiswa untuk silakan bertanya untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya persilakan. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya mau sharing sedikit masalah atau isu yang ada di daerah saya, yaitu puskesmas, di mana puskesmas kami di sana itu layanan fasilitasnya kurang optimal, di mana mobil ambulans yang tidak beroperasional lagi dan ketersediaan obat-obatan yang kurang. Di sini saya juga mau bertanya kepada Pak, menurut Pak, apakah layanan fasilitas tetap berjalan dengan fasilitas yang ada, atau mungkin
ada solusi dari Pak yang berkaitan dengan fasilitas yang ada di puskesmas kami, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari saudari Cynthia ya. Baik, pertanyaan yang cukup menarik dan Pak senang karena suatu hal yang menjadi isu ya saat ini, bahwa pelayanan pada bidang kesehatan di mana tidak semua puskesmas mendapatkan sarana dan prasarana yang lengkap. Kadangkala sarana dan prasarana lengkap namun memiliki keterbatasan seperti mobil ambulans yang rusak ataupun keterbatasan obat-obatan yang lengkap. Oke. Terus pertanyaannya tadi bahwa bagaimana pelayanan itu apakah tetap berlanjut dan bagaimana solusi dari saya? Oke. Tentunya pelayanan puskesmas itu merupakan pelayanan terpusat ya yang ada di setiap kecamatan, yang dimana puskesmas ini menjangkau setiap aspek pelayanan-pelayanan yang ada di desa-desa. Nah, jika dalam kondisi puskesmas tersebut memiliki keterbatasan mobil ambulans dan obat-obatan yang kurang, ya, mobil ambulans yang rusak, maka pelayanan itu harus terus berlanjut, ya, pelayanan terus berlanjut, ya. Apa solusi dan strategi dari pemerintah khususnya puskesmas? Ya, puskesmas harus menginisiatif terkait dengan opsional pilihan transportasi, ya, dari ketersediaan mobil ambulans yang ada pada dinas kesehatan. Ya, biasanya kita bisa meminta bahwa jika mobil ambulans itu rusak, kita bisa mengajukan permohonan ataupun pengajuan kepada dinas kesehatan terkait untuk bisa memaintain kondisi kerusakan daripada mobil ambulans ini. Ya. Lalu daripada itu juga ada inisiatif juga dari puskesmas. Jika misalnya kondisi-kondisi seperti mobilitas pengantaran pasien, kita juga bisa mengupayakan dengan transportasi yang ada ya di puskesmas, ya, area puskesmas. Nah, itu kita bisa upayakan. Karena pada saat orang yang sakit dan butuh dirujuk, itu tidak mungkin saja kita sebagai puskesmas berdiam diri. Tentunya kita juga akan inisiatif mobil atau transportasi yang ada di puskesmas mana yang kita bisa bantu, ya, perbantukan, ya, puskesmas terdekat, kita bisa perbantukan kepada puskesmas yang memiliki keterbatasan, kekurangan ataupun kerusakan dari mobil ambulans tadi, ya. Dan obat-obatan juga begitu, ya. Terkadang orang desa ini memiliki banyak sekali sakit, ya, temuannya begitu, ya. Nah, tapi dalam hal ini kasusnya obat-obatannya tidak lengkap. Nah, maka peranan ataupun strategi dari pemerintah yang puskesmas yang bisa Parian tawarkan, bagaimana mereka harus membuat satu evaluasi ataupun pengecekan secara rutinitas, ya, terkait dengan ketersediaan obat-obatan, ya. Jangan hanya kita berpatokan atau melihat pada kondisi masyarakat yang sehat-sehat lalu obat-obatannya dibiarkan saja. Tapi kita harus melakukan pengecekan secara rutin, baik itu dari tenaga kesehatan maupun dari dokter yang sebagai kepala puskesmas itu. Begitu kira-kira, ya, itu merupakan strategi dan solusi. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pelayanan sektor publik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di kelas, khususnya pada mata kuliah pelayanan sektor publik di program studi S1 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Video ini juga digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam pemberdayaan.